mind swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Yes, you know what. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah ya Pak. Izin Bapak, saya Syamala Atri Lestini, guru dari SMK 1 Bimbang, sekaligus CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Muara Enim. Izin Bapak, saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak, terutama di modul 3.1 ini Pak, tentang dilema etika atau rujukan moral. Kali ini saya ada tugas dari demonstrasi kontekstual, intinya mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika atau rujukan moral Pak. Boleh silakan. Mohon berbagi waktunya ya Bapak. Siap. Saya akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan Bapak. Mohon bantuannya ya Pak. Silakan. Izin Pak, pertama, selama ini bagaimana nih Pak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya. Kasus-kasus dilema etika moral itu sering terjadi khususnya di peserta didik. Itu muncul dari laporan dari para guru, staf, bukan ada dari karyawan. Itu yang biasa kita terima, kita identifikasi. Begitu ya Pak, berarti Bapak selalu melakukan kolaborasi antara guru, staf, dan wali kelas ya Pak? Ya, kita selalu buka waktu untuk mencari informasi. Baik Pak, berarti di sini manajemen untuk sekolah ini sudah berjalan dengan baik ya Pak? Insya Allah saat berjalan. Alhamdulillah ya Pak. Baiklah, selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Keputusan itu bisa kita ambil dengan awalnya kita menginventaris data dan fakta, cari solusi melalui musyawarah para staf. Berarti Bapak tetap melakukan kolaborasi ya Pak, Ya, dengan harus. mengumpulkan berbagai data yang lengkap ya Ya. Pak. Dari situ Bapak bisa mengambil keputusan untuk membijaksanai suatu permasalahan ya Pak, atau kasus ya Pak. Oke Pak, saya sangat tertarik ya Pak dengan manajemen Bapak saat ini. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk menghadapi dilema etika tersebut? Langkah prosedurnya akhirnya kita tidak hanya menunggu laporan, jadi kita akhirnya mencari informasi, melontarkan pertanyaan pada teman-teman guru ataupun wali kelas. Setiap persoalan-persoalan ada kemungkinan persoalan yang terjadi atas kita, dan itu bisa juga dapat laporan dari guru tentang pelanggaran etika. Kita dapat laporan ataupun kita mencari informasi, dan langkah yang kita ambil, informasi itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, sedetil-detilnya, baru kita adakan upaya solusi untuk penyelesaian. Baik Bapak, berarti Bapak tidak hanya menunggu bola ya. Ya. Bagaimana kita sebagai pimpinan mencari informasi dengan selengkap-lengkapnya, lalu baru kita putuskan bersama bagaimana langkah selanjutnya ya Pak. Ya, dari informasi itu tidak harus formal. Oh iya, benar sekali ya Pak. Bertemu guru, Iya, pada Pak. saat kita berkunjung ke kelas, pada saat berkunjung kantor. Iya benar. Secara kadang-kadang guru kan, terutama guru-guru ya, mungkin ada di samping waktu, mungkin ada semacam keengganan untuk menyampaikan secara langsung. Pada saat kita hadir dengan guru, informasi itu kadang-kadang muncul. Berarti Bapak nih sebagai kepala sekolah yang peduli dan perhatian ya Pak Amin. pada
serta didik, dewan guru dan pegawai ya Harus, Pak. harus. Ya, saya sangat tertarik nih Pak dengan cara kepemimpinan Bapak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini agak sedikit Boleh. banyak Pak pertanyaannya. Boleh. Oke, selanjutnya ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang kita anggap efektif, ya, informasi itu dan fakta sesuai dengan fakta lengkap, data dan informasi itu sesuai dengan fakta, data dan informasi sesuai fakta didukung dengan bukti-bukti, itu yang paling penting. Kemudian kita perlu, bahkan kita perlu juga mediasi. Mediasi. Bukan tidak mungkin, ada saatnya kita perlu mediasi. Kalau misalkan anak sama orang, katakanlah sesama peserta didik, tapi terjadi di luar pelanggaran etika, kita bisa juga mengundang mungkin aparat desanya, misalnya anak di desa. Benar. Berarti dari inti pembicaraan Bapak itu Bapak selalu menggunakan kolaborasi Iya, ya Pak? harus. Iya benar, dengan kolaborasi kita bisa menyelesaikan setiap kasus yang ada ya Pak, tanpa ada keributan ya Pak. Jadi insya Allah permasalahan pelanggaran etika pasti ada solusi penyelesaian terbaik kalau memang betul-betul satu kita selesaikan dengan data dan informasi yang akurat, yang musyawarah, yang melibatkan berbagai tim kita termasuk stakeholder dan diselesaikan atau ditangani secara jernih. Oke, baiklah Pak. Ini Bapak sangat berpengalaman dalam hal-hal seperti ini ya Pak. Ya, harus belajar juga. Iya Pak. Dari setiap langkah-langkah yang Bapak ambil tuh saya rasa sudah mulai tepat dan bukan data informasi ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Namanya keputusan belum tentu sesuai dengan yang menerima keputusan. Benar sekali itu Pak. Jadi kadang-kadang keputusan walaupun sudah melalui proses yang cermat, melalui data, fakta, melalui musyawarah, melibatkan beberapa sistem, tapi belum tentu semuanya bisa diterima dengan baik oleh pihak lain. Itu pasti ada semacam ketidakpuasan, terutama pihak yang merasa terlibat langsung di pelanggaran etika ini. Kadang-kadang mereka juga sudah salah, tapi masih tidak mau salah. Itu tantangan kita. Nah, yang jelas kuncinya menghadapi tantangan, kemudian gejolak penolakan, itu yang paling penting adalah data dan fakta. Benar sekali itu Pak. Harus betul-betul terdokumentasi. Berarti Bapak sangat mendetail ya antara data dan fakta ya Pak. Ini sebelum Bapak mengambil keputusan, Bapak cari dulu nih faktor-faktor apa yang mempengaruhi bisa sampai terjadinya kasus tersebut, baru dimusyawarahkan kembali ya Pak. Oke, ya saya akui Bapak telah sangat berpengalaman dalam hal ini ya Pak. Sambil belajar Bu, pengalaman itu kan bisa digali. Iya benar sekali Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Boleh Bu. Agak banyak nih pertanyaannya nggak apa-apa ya Pak. Sukses di mimpi. Amin Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut Pak? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau mewakili sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Seperti semacam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Ya baik, tidak bisa, apalagi ke penyelesaian ya pelanggaran etika atau moral tidak bisa diselesaikan di tempat ataupun secara tiba-tiba. Karena apa? Ini seperti yang kita alami tadi, pasti kadang-kadang sudah benar, sudah melalui tahapan, pasti ada gejolak. Artinya kita harus punya waktu tertentu. Punya jadwal ya Pak? Punya jadwal untuk penyelesaian sampai ke keputusan. Nah, artinya tidak bisa kita selesaikan di tempat.
Jadi harus kita atur, khususkan jadwal penyelesaiannya, termasuklah apabila ada pada saat kejadian pelanggaran itu ada yang merasa dirugikan, kita ambil keputusan yang tepat di tempat, belum tentu keputusan yang tepat. Benar itu Pak. Berarti setiap ada kasus bullying itu Bapak memproses ya Pak setiap Proses langkah-langkahnya. harus berproses, harus melibatkan tim. Benar itu Pak. Ya saya suka sekali dari awal Bapak sudah menjelaskan tentang kolaborasi yang baik ya Pak. Kenapa? Kepala sekolah harus untuk mengambil keputusan seperti ini harus berhati-hati. Karena pada saat keputusan itu sudah diambil, itu merupakan puncak penanggungannya kepala sekolah. Ya benar. Tidak bisa kita lemparkan lagi ke tim. Benar Pak. Apapun konsekuensinya kepala sekolah harus hadapi. Ya Pak. Berarti konsekuensinya masih Iya, balik ke benar. kepala sekolah. Berarti intinya Bapak mengambil keputusan itu harus bijaksana sekali ya Pak. Walaupun terkadang ada pihak lain yang belum tentu terima ya Pak. Belum tentu. Jangankan orang luar yang merasa dirugikan atau pihak yang terkena pelanggaran etika, Benar itu Pak. yang ada di lingkungan kita seprofesi dengan kita belum bisa dipastikan sependapat dengan Benar keputusan sekali kita. itu Pak. Pasti ada pro dan kontra ya Pak setiap keputusan Itu soal biasa. Ya benar sekali Pak. Suatu saat kalau ada pro dan kontra, suatu saat mereka akan mengerti. Benar Pak. Itu yang gitu. Benar. Benar tadi Bapak tadi berproses ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak dari wawancara kali ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang Bapak dapat atau Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Pak. Setiap Bapak mengambil keputusan Pak. Pengambilan keputusan tadi kita berkesimpulan pengambilan keputusan harus berdasarkan data dan fakta, didukung sumber bukti Ya Pak. dan melalui tahapan proses yang musyawarah. Itu yang paling kesimpulan. Dan fakta ya Pak. Dan musyawarah juga ya Iya, Pak. karena keputusan itu nanti bukan keputusan personal, keputusan lembaga, keputusan sekolah, bukan keputusan kepala sekolah, bukan keputusan wali kelas, bukan juga keputusan yang wakil kepala sekolah, bukan juga keputusan Tuhan. Benar itu Pak ya. Jadi bukan mutlak keputusan Bapak ya Pak ya. Keputusan dari Keputusan hasil lembaga kita, ya, keputusan lembaga pendidikan. hasil musyawarah. Berarti di sini di sekolah kita ini Pak ya manajemennya sudah berjalan dengan baik. Insya Allah. Terus sistem kolaborasi antar guru dan staf yang lainnya juga berjalan dengan baik ya Pak. Jadi setiap pengambilan keputusan itu harus ada langkah-langkah dan berproses ya Pak. Kalau kepala sekolah mengambil keputusan sendiri, tanggung akibatnya sendiri kan. Benar itu. Ya benar sekali ya itu Pak. Ya saya sangat setuju sih dengan kepemimpinan Bapak ya. Setiap pengambilan keputusan itu butuh kebijaksanaan walaupun nanti ujungnya ada pro dan kontra ya Pak. Dan kita juga mengambil keputusan kadang-kadang memasukkan dari pihak-pihak lain di lingkungan kita. Kita tidak melihat siapa si A, si ini, tapi lihat muatan masukannya. Benar itu Pak. Berarti Walaupun Bapak, seorang resepsionis, seorang karyawan, pegawai, satpam, kalau dimasukkannya bagus itu bisa kita gunakan. nah ini Pak yang saya suka Pak, mendengar masukan tanpa melihat siapa. Jangan lihat jabatannya di sekolah, manfaat keputusan itu, manfaat masukan. Benar sekali Pak. Kayaknya habis nih Pak pertanyaan di wawancara kali ini. Terima kasih ya Pak Masih Bu. telah menyempatkan waktunya saat saya melakukan wawancara. Semoga program Ibu jalan Amin, Pak. baik, lancar dan sukses. Terima kasih Pak. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum Ibu Lili. Waalaikumsalam Ibu Mala. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lili? Alhamdulillah baik. Mala sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Semoga dalam lindungan Allah ya Bu hari ini dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bu, hari ini malah sedikit mengganggu Ibu nih Bu, karena malah ini ada tugas DK Bu, demonstrasi mahasiswa.
mengenai wawancara kepala sekolah, tema dilema etika atau bujukan moral. Maaf nih Bu ya, saya ada banyak pertanyaan nanti, mohon bantuannya Ibu. Tidak apa-apa, insya Allah apapun itu Makasih banyak ya Bu. sama-sama. Oke Bu, selama ini nih Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi sendiri ya Bu ya, secara khusus seperti itu. Namun dilakukan berdasarkan alur proses yang dilakukan oleh tim manajemen sekolah, mulai dari guru, wali kelas, wakil kepala sekolah. Nah, dari sudah koordinasi itu, kita hasil dari proses tersebut kita diskusikan lagi pada rapat terbatas tim manajemen untuk mengambil kesimpulan apakah kasus tersebut dilema etika ataupun bujukan moral. Kemudian digunakan sebagai tindak lanjut pengambilan keputusan seperti itu. Berarti Ibu dalam menentukan dilema etika atau bujukan moral itu koordinasi ya Bu yang dilakukan Kita berkoordinasi dengan tim manajemen sekolah. Oke, baiklah Ibu. Berarti di sini manajemen Ibu aktif ya Bu? Sangat aktif. Oke Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Untuk mengambil keputusan itu bahwa kita yang diperlukan, maka terlebih dahulu saya berkoordinasi atau bermusyawarah kepada pihak-pihak terkait sesuai permasalahan seperti guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Termasuklah tim manajemen sekolah atau wakil kepala sekolah. Langkah ini dilakukan jika tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusannya, seperti itu. Berarti tetap dengan ini ya Bu, Kolaborasi, musyawarah seperti itu. Oh iya Bu, berarti dengan musyawarah itu Ibu dapat menilai nih keputusan mana yang bijaksana ya Bu. Iya, benar Ya, Bu. saya setuju ya dengan pendapat Ibu ini. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah ini Bu? Prosedur yang dilakukan tergantung dari permasalahannya, seperti Bu. itu malah. Apabila menyangkut tentang siswa, maka proses dimulai dari guru kelas masing-masing. Oh iya Bu. Kemudian wali kelas, wakil kepala sekolah, terakhir baru ke kepala sekolah. Oke Bu. Kalau pada masalahnya tentang guru atau karyawan dilakukan berdasarkan data lengkap dari tiket guru. Di sini kan ada tiket guru setiap hari seperti itu. Berarti di sini manajemennya lengkap ya Bu, data-datanya dari tiket guru ada, dari laporan-laporan guru kelas ada juga ya seperti Bu. itu, iya. Oke Bu. Selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang selama ini dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, sebagai contohnya musyawarah atau rapat dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah bertujuan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan seperti itu berkaitan dengan masalah yang ada. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian pengambilan keputusan titik, tentunya pada saat yang sama dilakukan secara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Baik, cara ini mungkin juga efektif. Kalau sudah tepat kan insya Allah efektif ya untuk mengambil keputusan selain masalah terkait dilema etika ataupun bujukan moral yang ada seperti itu. Oke, berarti Ibu sering mengadakan rapat ya Bu ketika ada kasus-kasus tersebut untuk menentukan apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Berarti Ibu selalu menggunakan koordinasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan ya Bu. Iya benar. Baiklah Bu. Selanjutnya nih Bu ya, hal-hal apa saja nih Bu yang
selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, sejauh ini tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru yang belum tentu sepaham. Kita kan ada guru yang tidak sepaham dengan pemikiran kita ya. Kadang merasa paling benar guru tersebut. Iya, memberikan pemahaman tentang permasalahan tersebut demi mencari solusi yang terbaik seperti itu. Kebanyakan orang itu menganggap dirinya yang paling benar. Nah, itu yang tantangannya. Ya, tantangan ibu sekali ya, dan Iya, menganggap dirinya paling benar ya, Bu. Iya, Ya, ini merupakan tantangan sangat besar bagi kepala sekolah ya, Bu, benar itu. dalam pengambilan keputusan karena harus bijaksana Harus sekali ya, Bu. bijaksana, iya. Kata guru tuh kan, oh, merasa saya ini paling benar, paling ini, padahal kita musyawarahkan dulu. Iya benar, berarti Ibu selalu menerapkan musyawarah ya, Bu, kolaborasi. Lalu pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus di lima etika, adalah yang paling utama kekompakan tim manajemen sekolah maupun guru senior. Dengan memperhatikan masukan permasalahan dari setiap musyawarah tersebut akan mempermudah pemahaman kasus sehingga pengambilan keputusan akan lebih tepat dan efektif seperti itu. Berarti Ibu selalu menggunakan kekompakan tim ya, Bu? Iya, tim manajemen sekolah. Benar-benar. Serta guru senior selalu dilibatkan ya, Bu? Selalu. Iya benar sekali, Bu. Saya setuju ya dengan pendapat-pendapat Ibu, sangat bijaksana sekali ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Pertanyaan terakhir nih, Bu ya. Maaf, Bu ya, terlalu banyak nih pertanyaannya. Tidak apa-apa malah. Oke, Bu. Titik dari semua hal yang telah disampaikan nih, Bu. Pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Dari semua proses yang terjadi ya, dari permasalahan tersebut sampai ada keputusan, kami menyimpulkan pentingnya bermusyawarah. Oke, Bu. Untuk saling koordinasi ataupun berkolaborasi seperti itu, Benar sekali. terutama pada guru senior. Iya, sangat membantu ya, Bu, pendapat dari Iya. guru senior. Waktu kepala sekolah, guru senior. Karena di sini waktu kepala sekolahnya dia juga guru senior. Jadi setiap ada permasalahan, saya selalu minta masukan seperti itu dengan mereka, dengan beliau. Berarti sudah berjalan baik kolaborasi di sini ya, Bu. Iya, terima kasih. Iya, walaupun keputusannya kadang-kadang menurut Ibu benar, tapi kan ada juga yang menurut guru-guru lain tidak benar. Tapi ya itulah ya, Bu, keputusan Iya. ada pro dan kontra Seperti itu. Oke, Bu, terima kasih Bu Lili telah menyempatkan waktunya hari ini. Sama-sama. Malah makasih banyak, Bu, sudah dibantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang malah berikan kepada Ibu. Kasih sama-sama malah. Ya, Bu, untuk waktunya terima kasih ya, Bu. Saya mohon Iya. pamit ya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Guessing the way you touch me, I don't know much about love.